Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Neneng Isnania bisa kembali hadir menemani Anda dalam bincang seru bersama perempuan solihah dan berprestasi tentunya. Seorang finalis OSN Matematika tingkat nasional. Sudah hadir bersama kita di studio Kaila Juhensi, siswi Putri SMP Putri Perguruan Islam Arisala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam Ustazah. Kaila apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ustazah gimana? Ustazah sehat juga dong pastinya. Kaila bersemangat ya hari ini? Ya, harus bersemangat. Walaupun basah ya, walaupun hujan nih ekstrim cuaca akhir-akhir ini, tapi tetap bersemangat pastinya. Nah pemirsa sekalian, kita bakal mengulik ini sisi-sisi menarik juga tips-tips tentunya dari seorang Kaila, karena begitu banyak sekali prestasi ini yang sudah bisa diraih oleh Kaila. Tentunya membanggakan sekali. Kaila bangga nggak nih? Tahu nggak nih punya prestasi banyak nih Kaila nih? Tahu ya pastinya. Satu aja dong yang paling terakhir yang udah Kaila raih gitu. Kemarin masuk finalis PSB Unan. Kemarin masuk finalis PSB. Kemarin pengumumannya, besok lombanya. Oh, besok lombanya. Ya. Oke, berarti masih dalam rangka persiapan nih hari ini? Iya, Sah. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Jadi pasti banyak sekali yang penasaran siapa sih sebenarnya Kaila Juhensi ini. Untuk itu pemirsa, kita kenalan dulu nih sama Kaila Juhensi. Boleh Kaila dikenalin dulu dirinya ke pemirsa semua? Perkenalkan, nama anak Kaila Juhensi Putri, biasa dipanggil Kaila, tapi kalau di asrama dipanggilnya KJP. Oke. Terus anak lahir di Solok tanggal 17 Juni 2007. 2007 di Solok ya. Kalau di asrama panggilnya siapa tadi Kaila? KJP. KJP berarti Kaila Juhensi Putri. Oke, luar biasa sekali ya. Kaila Juhensi Putri itu nama bekennya di asrama. Asalnya dari mana? Dari Solok ya? Dari Alahan Panjang. Dari Alahan Panjang. Boleh dong say hi dulu kepada warga Alahan Panjang mungkin. Manis sekali ya senyumnya Kaila hari ini, bersemangat tentunya karena habis ini nih Ustazah dapat bocoran Kaila masih akan lanjut bimbel ya? Iya, Zana. Bimbel untuk persiapan? Untuk persiapan besok, Zana. Besok lomba yang di Unan. Oke, pemirsa, kita bakal cek dulu ini, spill sedikit prestasi apa aja sih yang sudah diraih oleh Kaila Juhensi Putri. Nah, pernah mendapatkan peserta, maksudnya sebagai peserta tingkat nasional Puspresnas. Kemudian juga juara 1 ini ya di SMPN 30 Padang, ini penyelenggara lombanya SMPN 30 Padang. Kemudian juga juara 3 SMAN 1 Padang Panjang penyelenggaranya. Itu lomba matematika semua ya Kaila ya? Iya. Luar biasa sekali. Bikin merinding ya pemirsa, karena jujur aja nih matematika mungkin mendapatkan peringkat pertama ya bidang studi yang lumayan ditakuti. Benar begitu nggak Kaila? Teman-teman di kelas suka matematika? Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau Kaila sendiri sejak kapan suka matematika? Sejak SD sebenarnya. Sejak SD udah suka matematika. Oke, stop dulu, kita bakal lanjut. Saza bakal bacain dulu ini ya beberapa lagi prestasi yang pernah diraih oleh Kaila ini. Penyelenggaranya SMA Darul Iman Padang ini sebagai juara 2 juga. Kemudian finalis kemarin ya, finalis lomba matematika Harapan 2 ini tingkat nasional juga, Himatika UNP, Universitas Negeri Padang penyelenggaranya. Ada 2 lomba tingkat nasional yang sudah dimenangkan atau diikuti oleh Kaila. Pasti penasaran sekali para pemirsa ini bagaimana sih tipsnya seorang Kaila Juhensi Putri atau KJP ini bisa begitu tertarik dengan matematika dan dalam rentang waktu 4 bulan ya bisa menjuarai dan mengikuti 9 lomba matematika, dan itu luar biasa meraih prestasi semua. Jangan kemana-mana, kita bakal balik tentunya dengan serangkaian cerita pengalaman menarik dan indah juga dari seorang Kaila Juhensi Putri sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Neneng Isnania dalam bincang seru bersama generasi muda muslimah nan solihah dan berprestasi. Masih bersama Kaila Juhensi Putri atau KJP ya, santri putri SMP Putri Perguruan Islam Arisala, finalis OSN Matematika tingkat nasional. Kaila apa kabar? Masih semangat ya? Iya, masih semangat. Tadi kita sudah singgung sedikit bagaimana sih awal ketertarikan Kaila itu ke matematika. Karena sama-sama kita ketahui bahwa matematika barangkali ya
menduduki posisi pertama sebagai bidang studi atau mata pelajaran yang lumayan banyak ditakuti oleh para siswa. Termasuk ustazah sendiri nih, waktu sekolah dulu agak ngeri gitu ya kalau udah ada tugas atau mau ulangan harian matematika. Nah, untuk Kaila sendiri, karena udah berhasil menjuarai 9 ini dalam kurun waktu 4 bulan perlombaan matematika, kalau Kaila bisa meraih itu bagaimana pandangan Kaila ke matematika? Apakah juga menakutkan atau secinta itu? Awal tertariknya kapan begitu? Awalnya tertariknya itu pas SD Zah, karena jujur anak malas kadang hafalan Zah kan. Oke. IPS, biologi itu anak pas H-1 tuh ujian Zah, besoknya ingat tapi nanti besoknya lupa lagi Zah. Kalau matematika itu kan berarti nanti ingat nggak terlalu banyak yang mau dihafal Zah di matematika. Oh, kalau di matematika tidak terlalu banyak yang dihafal ya. Kalau hafalan mungkin dihafal hari ini, ujian besok tuh udah lupa lagi ya. Ujian besok begitu. ingat tapi selesai ujian lupa lagi Zah. Oh, setelah ujian lupa lagi, nggak nyangkut. Nah, kalau matematika kenapa tuh bisa ingat, lengket, dan susah lupanya? Kan kalau matematika itu lebih ke latihan gitu Zah, latihan soal minimal 2 per hari gitu-gitu Zah. Oh, berarti Kaila latihan soal minimal 2 per atau mengerjakan soal minimal 2 per hari. Ya Zah, aku nggak baca-baca yang kemarin Zah. Kayak Oke. lihat-lihat lagi Zah, diulang lagi. Misalnya hari ini belajar, besoknya ulang lagi dengan soal yang sama Zah. Oke, menarik ini ya pemirsa, ternyata seorang Kaila Johansi Putri itu peraih beragam bidang lomba, maksudnya peraih beberapa juara ya di OSN Matematika misalnya, atau beberapa event lomba yang diikuti dan itu bidang matematika. Ternyata Kaila berlatih mengerjakan soal minimal 2 per hari. Itu sejak kapan Kaila lakukan? Baru SMP ini sih Zah. Oh, baru SMP. Dapat triknya dari mana itu? Ada yang ngasih tahu atau mungkin kayaknya Kaila harus begini deh Biasa biar ada yang ngasih tahu. Kemarin tuh sempat guru SD Zah Meta bilangnya kayak bikin amal yaumi harian, soal amal yaumi itu Zah, tapi bahas soal 2 per hari, apa soalnya, apa materinya, babnya, lingkup apa gitu. Oke, luar biasa sekali pemirsa, ternyata ya. Ada ustazah apa tadi, boleh Ustazah mungkin? Meta. Ustazah Meta, boleh terima kasih dulu sama Ustazah Meta. Makasih Zah Meta. Ternyata ini ada bocoran sedikit pemirsa, ternyata Kaila belajar untuk mengulang soal ya, mengerjakan minimal 2 soal per hari seperti amalan yaumi. Boleh ceritakan ke pemirsa amal yaumi itu apa gitu. Mungkin tidak semua pemirsa juga yang tahu amal yaumi itu apa. Amal yaumi itu kayak kegiatan harian. Kalau di asrama tuh lebih ke ibadah, berapa sholat yang kita lakuin gitu-gitu. Oke, nah sebagai seorang santri, Kaila Johansi Putri atau KJP ini memiliki tanggung jawab ya untuk mengisi buku amalan yaumi. Ibadah yang dilakukan setiap hari kemudian dicatat. Nah, tujuannya mungkin agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, kemudian pola ibadah juga teratur. Nah, ternyata amal yaumi ini bisa membantu juga, bisa disamakan nih ritmenya sama belajar matematika. Begitu ya, Kaila? Iya. Berarti punya buku catatan juga dong untuk yang ngerjain soal ini. Bang soal mungkin? Catatan Zah. Oh, catatan. Semua jenis soal itu dikerjakan di buku itu 2 minimal per hari. Ya Zah. Oke, boleh tahu Ustazah semalam ngerjain soal apa? Tentang apa matematika? Kan besok mau lomba nih. Kemarin habis bahas soal, kemarin kan semifinal di Unan Zah, jadi Iya. habis bahas soal itu lagi Zah. Oh, bahas soal itu lagi. Satu contoh soal deh. Apa kalau Ustazah salah mohon diiniin ya, dibetulin ya. SMP udah belajar integral, kalau untuk SN udah ya kali ya, integral. Belum, Di Zah. matematika belum. Peluang mungkin? Udah Zah. Oh, udah. Nah, semalam ngerjain soal yang tema mananya itu? Peluang kah? Atau mungkin sin, cos, atau yang lainnya mungkin? Boleh diceritakan sedikit ke pemirsa. Kemarin habis ngerjain yang statistik Zah, lebih Oh, ke rata-rata yang ada statistik. median. Oh, yang ada median rank data Ya. begitu ya. Oke. Saya pengen tahu lagi nih. Ternyata Kaila itu poinnya udah dapat ya pemirsa. Seorang Kaila Johansi Putri ini, finalis OSN Matematika tingkat nasional yang sudah menjuarai beberapa, bisa dikatakan banyak ya Kaila? Udah berapa tadi? 9 ya? Udah menjuarai beberapa lomba matematika, memiliki pola belajar yang unik. Mengulang pelajaran minimal mengerjakan 2 soal dalam sehari, sama seperti mengerjakan amal yaumi atau ibadah harian. Dari sekian banyak soal, kemarin katanya ngerjain yang bagian statistik yang paling susah di matematika. Tapi yang lebih susahnya di geometri Zah. Geometri yang lebih susah. Bayangin gambar-gambar tuh kadang kurang ngerti Zah. Oke, berarti geometri ya yang paling susah bagi Kaila. Nah, itu dia ya sedikit cerita dari Kaila Johansi Putri ini terkait dengan kapan sih awalnya suka matematika. Ternyata sejak SD dan punya cara tersendiri nih untuk menaklukkan matematika. Nah, Kaila, Ustazah masih
masih penasaran ini ya tentang banyak hal Kayla sehingga bisa menjuarai OSN. Nah, menurut Kayla sendiri nih, persaingan seketat apa sih di OSN untuk bidang matematika ini? Ketat Zah, apalagi kalau udah tingkat kota mau ke provinsi atau nggak mau ke nasional tuh pasti orang-orang pada nyiapin. Iya, belajar tiap hari pasti ya. Ya, Oke. Zah. Kemudian juga mungkin dicari pelatihnya dari Pelatihnya, luar. dosen-dosen Iya. gitu. Nah, untuk meyakinkan diri nih bahwa Kayla bisa gitu. Apa yang Kayla lakukan? Karena disemangatin Ustadz Zen, Zah, kan sering bimbangnya sama Ustadz Zen tuh, Ustadz Zen bilang, pasti Oke. bisa, orang bisa, pasti kita juga harus bisa. Terus dikasih soal-soal, ini gambarannya loh untuk besok. Ternyata kadang emang yang dikasih gambaran sama Ustadz tuh hampir sama gitu, Zah, Sama yang keluar di Ya. ininya. Oke, luar biasa sekali. Berarti ada orang-orang yang luar biasa juga ya di balik seorang Kayla Johansi yang menyemangati, kemudian mensupport juga, ngasih tips-tips juga triknya untuk menaklukkan matematika ini. Nah, Kayla, selain berprestasi di bidang matematika, apalagi nih prestasi lain mungkin yang tersembunyi di balik seorang Kayla Johansi Putri? Boleh berbagi ke pemirsa di rumah. Dulu pas SD Ana lebih nggak matematika seringnya, waktu itu Ana lomba bercerita, nyanyi Oke, juga, lomba Zah. bercerita, nyanyi, Itu marching terus? band, Ana ikut marching band, Zah. Mm-mm. Karena nggak matematika dulu pas SD tuh nggak terlalu banyak ke matematikanya, lebih ke lomba-lomba lain gitu. Oh, lomba-lomba lain. Berarti pintar bercerita juga ya, storytelling mungkin? Ya, Zah. Iya, oke, boleh coba sedikit. Mungkin bahasa Inggris jago juga ya nih Kayla Nggak, ya. Zah, storytellingnya tuh versi Indo, Zah. Oh, versi Indonya. Ya, Oke. berbeda versi Indonesia. Oke, berarti matematika waktu SD belum nih. Belum pernah ikut lomba matematika juga pas SD Kayla? Baru sampai OSN provinsi, Zah. Oh, sampai OSN provinsi. Nah, setelah masuk ke SMP Putri Perguruan Islam Arisalah, kemudian bakatnya diasah lagi. Wah, ternyata Kayla Johansi Putri cinta matematika. Oh, gitu ya Kayla ya. Oke, luar biasa sekali ya dari Kayla. Nah, untuk menutup segmen ini, Ustazah mau nih tipsnya. Yang satu kan tadi udah tuh, mengerjakan soal, membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal. Nah, tips nomor 2, nomor 3-nya, bagaimana sih sampai Kayla bisa menaklukkan matematika? Selain belajar yang disiplin. Belajar disiplin, ibadahnya juga dijaga, Zah. Oh ya? Terus banyak nanya-nanya gitu, Zah. Oke. Belajar bareng teman, pasti kalau belajar bersama sama melengkapi, kita nggak tahu yang ini dikasih tahu sama temannya ini, jadi saling melengkapi gitu, Zah. Materi yang kita nggak tahu temannya ngasih tahu, Zah. Terus Oke. ngajarin teman juga kan, kalau kita semakin ngajarin jadinya nanti semakin lengket, semakin hafal. Oh, luar biasa sekali pemirsa ya, bikin merinding juga nih cerita Kayla, karena ternyata seorang Kayla Johansi Putri yang memang sudah diakui juga ya secara tingkat kota maupun nasional, finalis OSN nasional ini masih mampu untuk menjaga pertemanan dengan teman, tidak merasa pintar sendiri ya Kayla ya, tetap berbagi bersama temannya, kemudian menjaga ibadah dan giat belajar dan juga berdisiplin tentunya. Luar biasa sekali tentunya, pasti pemirsa masih penasaran sekali seperti apa sih perjuangan luar biasa Kayla untuk bisa meraih beberapa juara. Kemudian tim support system seperti apa yang ada di belakang Kayla Johansi Putri. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik tentunya bersama Kayla Johansi Putri, siswi berprestasi dari Perguruan Islam Arisalah. Baik pemirsa, masih bersama saya Neneng Isnania dalam Bincang Seru bersama generasi muda muslimah, solihah dan berprestasi tentunya. Kayla Johansi Putri, peraih juara lomba OSN Matematika tingkat nasional yang dalam 4 bulan terakhir bisa meraih dan mengikuti 9 cabang lomba matematika. Ada yang tingkat nasional juga tingkat provinsi tentunya. Dan Kayla tadi sudah berbagi tips ya untuk menaklukkan matematika. Kemudian Kayla juga sudah sedikit berbagi cerita, kisah juga bagaimana akhirnya Kayla bisa menjatuhkan hati pada matematika. Nah, kali ini Ustazah masih penasaran sekali nih tentang pandangan seorang Kayla Johansi Putri yang memang tidak berprestasi di matematika saja, tetapi dari SD itu sudah menggeluti beberapa prestasi lainnya seperti bercerita ya, kemudian juga anak marching band katanya. Nah, Kayla ternyata nih dapat bocoran Ustazah juga memiliki hafalan Quran. Begitu ya Kayla ya? Alhamdulillah, Zah. Sudah berapa juz Kayla? Masuk 7, Zah. 7 juz, insya Allah akan wisuda ya. Ya, Zah. Ikut wisuda tahun ini? Doain, Zah. Semoga bisa. Semoga lah Kayla Johansi Putri KJP ini bisa wisuda tahun ini. 10 juz Kayla?
Insyaallah. Insya Allah. Nah, semoga diperlancar dan dipermudah. Amin. Nah, sebagai seorang generasi muda muslimah ya, yang sudah ada label berprestasinya, karena memang tidak menutup kemungkinan juara-juara yang Kayla raih itu membawa label seorang santri berprestasi. Bagaimana sih pandangan Kayla, seberapa penting seorang muslimah itu berprestasi? Apa impactnya atau apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki prestasi begitu? Tidak hanya sekolah tapi juga harus memiliki prestasi. Pasti bisa banggain mama papa, Bisa banggain keluarga mama, juga. papa. Terus habis itu kalau lomba itu pasti kita ketemu banyak orang luar gitu saja. Jadi kita bisa ngetes kemampuan kita. Kalau di sekolah kan temanya itu aja, kayak bandingin nilainya sama itu aja. Kalau di luar tuh pasti kita ketemu banyak lawan-lawan baru, Zah. Kayak pasti orang banyak lebih daripada kita. Gimana kita tuh bisa lebih daripada orang. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti motivasinya kita harus berprestasi nih. Selain bisa membanggakan kedua orang tua dengan berprestasi, kita juga bisa mengukur kualitas diri nih ya. Karena Kayla ini merupakan seorang santri keseharian di asrama, kemudian bertemu teman-teman baru di luar dari sekolah umum ya Kayla. Ya, Kemudian ada rasa insecure, kemudian rendah diri nih, orang dari umum nih. Kita kan dari pesantren nih, ada rasa rendah diri nggak ketika harus bersaing dengan teman-teman di lomba, pas saat lomba begitu? jujur pas awal ikut lomba di SMP, Zah, kan ketemu orang baru, Zah. Merasa kami semua yang sesama hari salah susah, yuk kita panjang sendiri, wah ya, orang pendek-pendek. Jadi kayak merasa berbeda gitu, Zah, dilihatin orang-orang. Kemudian Jadi sekarang udah terbiasa, biasa aja, Zah. sekarang biasa aja ya. Iya, Zah. Tapi dijulitin nggak pas di luar? Enggak juga, Zah. Oh nggak juga ya, itu hanya perasaan kita kali ya. Oke. Kemudian Kayla, kenapa memilih sekolah di SMP Putri Perguruan Islam Arisalah yang notabene mungkin Kayla udah tahu ya bakal di dalam asrama, apa-apa aktivitas bakal rame-rame sama teman, kamar juga akan berbagi gitu. Kemudian bakal antri, ngambil makan, mandi segala macam. Nah, itu apa tuh yang bikin Kayla mantap untuk bersekolah di Arisalah? Awalnya kan dikenalin abang sepupu, Zah, karena di sini. Terus kata mama juga bagus, Zah, karena kalau di asrama itu kan selain belajar nanti bisa hafalan Qurannya juga, Zah. Terus Iya. terhindar dari pergaulan-pergaulan di luar juga, Zah. Oke, nah ada nggak kendala ketika tinggal di asrama nih, harus berbagi tempat di kamar untuk belajar, harus antri juga. Ada nggak kendala terbesar yang Kayla hadapi ketika mau belajar tapi teman berisik gitu misalnya ketika tinggal di asrama? Itu enggak, Zah, tapi awalnya emang enggak nyaman di asrama, Zah. Satu tahun pertama juga emang mau pindah, mau pindah, tapi kata mama, kuatin ya nak, 3 tahun tuh sampai sekarang. Kenapa begitu? Kenapa, apa tuh yang bikin nggak nyaman banget di asrama? Homesick kah atau? Iya, Zah, homesick, nggak bisa jauh dari rumah, Zah. Oh, nggak bisa jauh. jauh dari mama papa, Zah. Oke, luar biasa sekali. Nah, sedikit dong tanggapan mama papa ketika tahu nih Kayla memiliki berhasil ya, alhamdulillah berhasil mendapatkan prestasi di bidang matematika ini. Mama papa bangga, Zah, tapi soalnya Kayla tuh kalau udah capek nanti sakit, Zah, tuh kata mama, nggak usah ya nak, nggak usah ikut gitu-gitu, Zah. Nggak usah ikut, ini kata terakhir mama. ya, ini terakhir, tapi Kayla bilang masih ada lagi, Ma. Nggak usah kata mama, tapi kata mama kalau emang kakak bisa lanjut aja, nanti kalau sakit pulang. Dari 9 itu, dari 9 yang udah Kayla lalui dan besok mungkin yang ke-10 ya besok ya lombanya Iya, ya. Oke, itu pas di lomba yang keberapa mama bilang nggak usah deh Kayla nanti sakit, udah ya ini terakhir. Udah gitu. dari kemarin, Zah, pas libur Oktober, Zah, kan Pas libur Oktober. seminggu, Zah, tapi ada 2 lomba di hari libur tuh, jadi terpotong gitu, Zah, liburnya. Terus kata mama, ada nggak apa-apa terpotong liburnya, ada gini gitu, Zah. Terus pas kemarin habis UMC, Zah, kan sakit, Zah, kan kemarin sempat pulang juga Pas semalam. pulang karena sakit. Ya, Zah. Ya tuh Kayla meyakinkan mama kalau Kayla akan baik-baik aja, itu gimana? Bisa, Ma, nilainya kan mama takutnya nanti tafisnya gimana, nanti nggak jadi wisuda 10-nya, nanti apa nilai-nilainya kan kemarin sempat tertinggal UH juga, Zah, tuh nilai UH-nya gimana tuh, dia bilang, Zah, insya Allah bisa kok mengajarinya gitu, Zah. Bisa tapi Insya Allah, Zah. alhamdulillah luar biasa sekali ya seorang Kayla Juhensi Putri. Nah Kayla, dengan begitu banyak aktivitas, kemudian berbagi space di asrama, belajar bersama teman tadi juga, bukan tidak percayanya mamanya tapi khawatir ini. Khawatir Kayla nanti sakit kalau terlalu padat kegiatannya, kemudian banyak lomba juga yang diikuti. Nah Kayla meyakinkan diri menjaga kesehatan tinggal di asrama juga. Ini lagi cuaca kurang menentu juga, itu gimana tuh tipsnya, boleh berbagi ke pemirsa? Biar tetap sehat, biar tetap semangat juga nih, banyak nih aktivitas yang mau yang mau dilakukan gitu. Makan teratur, Zah, tuh banyak minum air putih, tuh makan buah dan sayur juga, Zah, sama minum vitamin. Oke, hidup sehat lah ya. Yes. Hidup sehat. Nah menu asrama, menu catering suka? Suka-suka aja, Zah. Alhamdulillah ya. Berarti dengan menjaga pola makan, kemudian
minum vitamin juga ya. Nah, itu tips ya dari Kayla untuk tetap hidup sehat dan bersemangat nih menjalankan rangkaian aktivitas. Nah, Ustazah dapat bocoran habis ini nih Kayla akan ada bimbel lagi untuk persiapan besok lomba matematika ya. Itu yang di mana itu? Lomba yang di Unan besok. Oh, yang di Unan. Nah, Kayla ini mungkin pertanyaan terakhir closing statement dari Kayla Juhensi Putri ya. Menurut Kayla nih, bisa nggak seorang perempuan muslimah itu atau generasi muda muslimah itu mencapai prestasinya, dan cita-cita Kayla sendiri akan menggeluti matematika itu sampai ke tingkat mana? Akan terbayang akan menjuarai tingkat internasional misalnya? Ya, Zah. Insya Allah, Zah. Insya Doain Allah. ya, Zah. Doain ya, selalu kok Ustazah doain. Nah, belum terjawab nih pertanyaan Ustazah. Perlu nggak sih seorang muslimah itu berprestasi menurut Kayla? Perlu, Zah. Perlu, kenapa? Soalnya kalau di zaman dulu kan kayak cewek tuh nggak usah lah di rumah aja gitu-gitu, Zah. Benar. Sekarang tuh kita tuh harus bisa berprestasi juga, nggak cowok-cowok aja berprestasi. Kayak Kita perempuan juga harus Ya. berprestasi, juga harus keluar ya, juga harus tahu bagaimana perkembangan sekarang, juga harus bisa bersaing di luar. Nah, Ya, itu luar biasa sekali. Nah, untuk yang lomba besok ini kan tingkat nasional ya? Iya, Zah. Iya. Nggak tahu. Kayaknya lucu. Jadi besok itu untuk tingkat nasional yang di Unan. Boleh minta doa ke orang tua, guru-guru, Ustazah Meta tadi ya. Ustazah Meta, Ustadz Zen. Ustadz Zen boleh lihat ke kamera. Kemudian mohon doa juga, ucapan terima kasih mungkin karena sudah membersamai perjuangan Kayla sehingga bisa meraih prestasi. Doa dari orang tua. Doain semoga besok ujiannya lancar. Oke, kemudian Terus makasih mama, papa, adek, sama keluarga yang lain selalu support. Makasih juga guru-guru MTK-nya, guru-guru di sekolah, ada Ustazah Meta, Ustadz Zen, Zah Nice, banyak Zah. banyak. Zah Yuli Zah yang selalu ngantarin lomba-lomba. ya. Sampai Zah Oke. Yuli hujan-hujanan Zah. Itu hari hujan Zah, terus Zah Yuli pulang pakai motor. Pakai motor. Oke, nah itu beberapa support system yang sudah di ucapan terima kasih dari Kayla kepada orang-orang yang setia menemani ya perjuangan Kayla. Satu ini yang menjadi pengganti mama di sekolah, yang menjadi pengganti mama di Arisalah, pengganti mama di asrama, yang bangunin Kayla, yang ngingetin makan itu ada, atau siapa ustazahnya boleh langsung disebutin ucapan terima Masa kasih juga. Zafira Zah. Tapi roommate Anda juga baik-baik Zah. Misalnya bimbel tuh pasti kayak pulangnya sore, terus nanti diambilin menu sampai di kamar, kayak belum makan kan, ini makan lah kata sama roommate-nya Zah. Luar biasa sekali ya. Ternyata Kayla dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Ada orang tua, ustazah di sekolah juga, kemudian ustazah di asrama, dan teman-teman di asrama juga di kelas pastinya. Wah, luar biasa sekali ini ya cerita dari seorang Kayla Juhensi Putri. Walaupun dalam waktu yang tidak terlalu panjang tapi padat berisi sekali. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita Kayla tadi, bahwa dia sangat menjaga kedisiplinan baik dalam beribadah juga menjaga pola makan untuk tetap sehat, semangat, fit menjalankan aktivitasnya. Dan Kayla itu mengerjakan soal matematika seperti melakukan ibadah rutin setiap hari minimal 2 soal. Inilah tips dari Kayla Juhensi Putri untuk menaklukkan matematika. Demikian pemirsa bincang seru kita bersama generasi muda muslimah nan solihah dan berprestasi, Kayla Juhensi Putri, peraih juara finalis juga OSN Nasional Matematika. Mungkin kita akan ketemu di episode berikutnya dalam bincang yang tidak kalah seru. Akhir kata, saya Neneng Isnania dengan Kayla Juhensi Putri mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Dan terakhir, pemirsa dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube channel Hari Salah Sumbar dan SIP FM Media, juga di Radio SIP FM. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.